Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video hari ini, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, saya tetap memberi ingatan kepada kalian semua bahwa tetap taati protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan dan selalu jaga jarak dan tetap jaga kesehatan kalian. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Jelang Ramadan Andika Putra dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 kelas A. Eh, Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang dakwah, terutama tentang keutamaan untuk mengajak kepada kebaikan. Sebelumnya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita sehingga menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke. Secara etimologis dakwah itu merupakan da'a yata'u dakwan yang dapat diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Jadi dalam praktik dakwah ini kita harus mengandung 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerimaan pesan. Jadi dakwah itu kita memberi petunjuk, lalu memberikan kebaikan dan mengajak kepada hal-hal yang baik. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada keutamaan dalam mengajak kebaikan. Jadi dakwah ini sebenarnya merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Jadi, dasar hukumnya yang pertama itu ada fardhu ain. Jadi dalam dasar hukum yang ini, dakwah itu merupakan sebuah kewajiban untuk seluruh umat muslim. Jadi ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi di sini menurut surat An-Nahl ayat 125 ini, dakwah merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, selanjutnya itu fardhu kifayah. Nah, jadi dasar hukum yang ini merupakan memberatkan kepada seluruh umat Islam untuk sebagian golongan saja. Jadi seumpama dalam sebuah golongan itu sudah terdapat satu orang yang sudah melakukan dakwah, nah maka kewajiban dalam seseorang yang lain dalam golongan tersebut itu sudah tergugurkan. Ini merujuk pada surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya adalah wal takuni minkum ummah yad'una ilal khairi wal ya'muruna bil ma'rufi wal yanhauna 'anil munkar wal ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada untuk berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang untuk berbuat tidak baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu menanggapi dari kedua hukum tersebut, ada fardhu ain dan fardhu kifayah, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kedua hukum tersebut bisa digunakan dalam bersamaan. Jadi apabila dalam suatu kelompok, dalam suatu kaum itu belum terdapat orang yang melakukan dakwah, maka maka mereka memiliki kewajiban untuk berdakwah.
dan itu bisa dilakukan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, tapi jika dalam suatu golongan tersebut sudah terdapat satu orang saja yang sudah melakukan dakwah, maka hukum yang berlaku di sini merupakan fardu kifayah. Nah, selanjutnya dalam berdakwah ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran meski hanya satu ayat. Jadi ketentuan ini didasarkan pada hadis Sahih Bukhari nomor 3202, dan dalam hadis ini juga terdapat larangan untuk janganlah engkau berbohong atas nama Rasulullah. Jadi kita itu tidak boleh seumpama kita berkata bahwa ini merupakan sebuah amanah dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan hal tersebut. Itu sangat dilarang. Kemudian keutamaan untuk mengajak kebaikan atau dakwah. Jadi siapapun di sini yang melihat kemungkaran maka harus mencegah atau merubahnya dengan cara yang baik dan tidak boleh ada paksaan. Nah, di sini juga terdapat batasan-batasannya dan tahapan-tahapan untuk mencegah atau mengubah menjadi amanat yang nahi mungkar gitu. Lalu yang terakhir itu ada keutamaan untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, yang terakhir ini akan kita bahas lebih mendalam ya, mengenai keutamaan untuk mengajak kepada kebaikan ini. Nah, jadi keutamaan untuk mengajak kebaikan ini dijelaskan pada hadis Muslim nomor 4831 atau AN 84 yang bunyinya yaitu hadatsana Yahya ibnu Ayyub wal Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujri wala hadatsana Ismailu yaqnu nabna ibna Ja'far an alai an abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalika min ujurihim say'an wa man da'a ila dolalati kana alaihi min ithmi mitlu athami min tabi'ahu la yanqusu dalika min athamihim syai'an, yang berarti telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, sebaliknya, jika barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa kita itu diwajibkan untuk mengajak kepada kebaikan. Kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan, dan kita dilarang untuk mengajak atau memberi contoh kepada hal-hal yang buruk. Jadi jika kita mengajak kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikuti kita. Jadi jika mereka mendapatkan pahala nih, seumpama mereka mendapatkan pahala segunung, jadi kita juga akan mendapatkan pahalanya itu juga segunung. Nah, sebaliknya jika kita melakukan sebuah mengajak kepada
keburukan, hal-hal yang buruk, jadi kita akan mendapatkan dosa di sini. Seumpama terdapat orang-orang yang mengikuti dosa, mengikuti anjuran kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, mereka mendapatkan dosa sebesar gunung. Nah, kita nih sebagai orang yang menyampaikan hal-hal yang buruk tersebut, kita juga akan mendapat dosa tersebut. Kita juga akan mendapat dosa segunung tersebut. Itu masih satu orang yang mengikuti. Nah, jika yang mengikuti adalah banyak orang, wah, kita sudah mendapatkan banyak dosa. Oke, dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai mufrodat. Ya, ini mufrodat yang penting dalam hadis-hadis ini. Yang pertama ada da'a yang artinya mengajak. Nah, kemudian ada ilahuda yang artinya adalah kepada petunjuk atau kepada kebaikan. Selanjutnya ada al-ajri atau di sini berarti pahala. Kemudian ada tabingahu yang berarti itu mengikutinya. Yang selanjutnya ada yankusu. Di sini artinya adalah mengurangi. Lalu ada ila dolalati, ini artinya kepada kesesatan. Lalu yang terakhir ada ismi, itu artinya dosa. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi di sini yang terpenting itu mengajak, lalu kepada petunjuk, pada kebaikan, lalu ada pahala, ada mengikutinya, mengurangi, terus kepada kesesatan. Nah, lalu yang terakhir ada dosa. Nah, selanjutnya pesan hadis dalam hadis ini, hadis Muslim nomor 4831 ini mengandung pesan untuk berdakwah, yaitu seruan untuk mengajak manusia kepada petunjuk, kebaikan dan keutamaan. Sekaligus di sini merupakan menjadi peringatan dari perbuatan untuk mengajak manusia kepada kesesatan dan perbuatan dosa. Jadi hal itu merupakan hal yang sangat dilarang. Nah, menurut Imam Nawawi bahwa kita itu dianjurkan untuk memberikan contoh-contoh perkara yang baik, dan kita itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk memberikan contoh-contoh atau perkara-perkara dari hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita menganalisis mengenai hadis ini. Jadi secara garis besarnya, secara umum, hadis ini hakikat dakwah itu bertumpu pada dakwah merupakan proses kegiatan yang mengajak kepada jalan Allah. Selanjutnya dakwah merupakan proses yang persuasi atau persuasi yang mempengaruhi gitu. Jadi tidak sekedar mengajak, tapi juga membujuk agar orang-orang itu ikut kepada kebaikan tersebut. Tapi di sini mengajak atau persuasif ini sifatnya tidak boleh memaksa, tapi tetap harus persuasif atau membujuk, mengajak gitu. Dan selanjutnya ada dakwah merupakan sistem, di sini dakwah merupakan sistem yang utuh. Terdapat unsur-unsur dakwah atau komponen-komponen dakwah yang mulai dari dai atau dai itu orang yang berbicara itu, lalu ada mat'u itu orang yang menerima materi atau menerima dakwah tersebut, lalu ada materi dakwah, ada pesan dakwah, ada metode dakwah, ada strategi dakwah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk analisis hadis mengenai hadis Muslim nomor 4831 tadi, di sini kan terdapat kata manda ila huda. Nah, di sini menurut Ibnul Qayyim bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk dengan dakwahnya, mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang tersebut.
Nah, itu sebabnya orang-orang yang mendapat yang orang yang mengajak kepada kesesatan itu akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang ia sesatkan itu sendiri. Nah, selanjutnya eh, sini merupakan tadi sudah jelas ya bahwa kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berdakwah. Nah, di sini orang yang meninggalkan dakwah meskipun dia tahu bahwa dakwah itu wajib, sebuah hal yang wajib, eh, padahal dalam kelompoknya juga itu belum ada yang berdakwah, maka di sini orang tersebut mendapatkan ancaman berupa api neraka. Gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin tetap melakukan dakwah. Jadi dakwah itu ya sesuai kemampuan kita, sesuai bagaimana yang kita bisa. Jadi kemampuan berdakwah ini merupakan kemampuan untuk mengajak kepada kebaikan, lalu mengubah kemungkaran menjadi sebuah amalan-amalan yang ma'ruf. Jadi proses pengubahan itu bisa dilakukan untuk yang pertama bisa menggunakan tangan, kemudian menggunakan lisan, lalu jika itu keduanya sudah tidak bisa, kita bisa menggunakan hati. Jadi menggunakan tangan ya, menggunakan tangan itu bukan berarti kita lalu menggunakan kekerasan atau menggunakan gimana, tapi kita di sini memberikan contoh, lalu kita pelan-pelan mengajak, lalu kita di situ merangkul gitu ya. Nah, lalu menggunakan lisan itu kita kasih tahu. Lalu tadi ya, seumpama menggunakan tangan itu belum bisa, lalu kita lanjut menggunakan lisan. Itu menggunakan lisan kita beritahu dengan cara yang baik, dengan persuasif, dengan tenang, kemudian tidak membuat orang tersebut tersinggung gitu. Lalu jika menggunakan lisan pun belum bisa, kita yang terakhir, yang batas terakhir itu menggunakan hati. Jadi kita doakan dari dalam hati, kita berikan kita kita berikan sesuatu dari kepada orang tersebut dari hati kita masing-masing. Jadi insya Allah itu akan uh, bisa bisa sampai kepada orang tersebut. Nah, begitu teman-teman. Tadi mengenai materi dakwah ya, yang terfokus pada keutamaan untuk mengajak kepada kebaikan dalam hadis Muslim nomor 4831, dan saya ini mereview dari sebuah buku hadis dakwah dari Dr. Sarbini MAG. Oke teman-teman, sekian tadi video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan bisa disampaikan kepada saya sebagai kritik dan sarannya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dan semangat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.